Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian Wibowo dari kelas 11 TDKB SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran adalah yang pertama, akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah beranak. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji ataupun akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul masmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah untuk mengikuti dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau macam seperti jinayat, muamalat, munakahat, faraid, dan jihad. Yang kelima adalah peringatan. Tazkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga. Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut juga targhib, dan kebalikannya, gambaran yang menakutkan dengan istilah lainnya adalah tarhib. Yang keenam, kisah. Al-Quran juga berisi kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kisah-kisah yang mendapatkan kejayaan karena ketaatannya kepada Allah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, atau pembeda antara yang hak dan batil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.